Again everyone, welcome back again Bitcoin Update. So, seperti yang tadi saya sempat sampaikan ya ke teman-teman sekalian soal ya buat yang udah nonton sih sebenarnya video sebelumnya tadi ada sempat kita ngebahas ya tentang bagaimana kita harusnya bereaksi terkait dengan ya dalam proses trading ya. Nah, ini mungkin saya sambil tunjukin ke teman-teman. Alright, this one for Discord. Jadi hari ini sebenarnya saya ada take beberapa position. Saya ada sempat share juga reason dan ya bisa dibilang beberapa trading plan lah yang saya pertimbangkan untuk saya entry gitu ya. Tapi begitu nggak sesuai ekspektasi, ya kalian bisa lihat lah ya dengan minus masih kecil ya compare dengan rata-rata average profit yang bisa didapat, ya kita sebisa mungkin harus mengakui kalau misalkan analisis kita itu dalam keadaan yang mungkin bisa dibilang belum tepat timingnya untuk kita enter ya. Sebenarnya kalau misalkan saya lihat pergerakan hari ini tuh memang sedikit anomali ya untuk market crypto. Karena di saat yang lainnya dalam keadaan positif, which means kalau kita lihat hari ini dolar index itu sebenarnya cenderung terkoreksi. Tapi gold itu cenderung reverse, jadi dia nanjak gitu ya. Dan sebenarnya bukan tapi sih, tapi memang ini adalah hal yang sangat wajar terjadi ketika dolar index mengalami pelemahan. Ini kita berarti berbicara dari segi kekuatan ya, nilai dolar terhadap mata uang lainnya, euro, pound sterling, dan tentunya di sini terhadap gold dan juga Bitcoin itu harusnya cenderung melemah. Artinya kalau dolar yang melemah, goldnya nanjak, itu wajar. Kemudian pada yang lainnya seperti Bitcoin, mata uang lainnya itu juga harusnya cenderung positif. Tapi yang terjadi adalah cenderung negatif. Jadi yang namanya trading teman-teman gak akan selalu tepat, gak akan selalu 100% kita bisa profit ya. Bahkan saya sering juga ngalamin yang namanya lose di market. Tapi selama pada saat kita lose, kita bisa atur resikonya, istilahnya di awal kita udah calculate dan kita bisa terima dengan toleransinya, itu gak ada masalah sama sekali. Ya, jadi hari ini even saya trade, ada 3 trade yang saya masuk ya. Total loss yang saya terima itu lebih kurang 1%, lebih dikit aja. Jadi nggak terlalu signifikan. Kenapa? Soalnya saya ada sempat enter di Ethereum. Reasonnya udah saya jelaskan cukup clear. Sebenarnya kalau dari segi setup, menurut saya nggak ada masalah ya. Setupnya menurut saya bagus banget karena udah break dari area highest level sebelumnya. Kemudian memang kita expecting kalau misalkan memang momentumnya tepat, Ethereum itu bisa break dari sideways-nya dan harusnya ngejar di atas level 2100, which means bisa ngejar ke 2400-an bahkan. Jadi saya pikir setelah sideways berhari-hari, at some point Ethereum pasti breakout. Tinggal pertanyaannya kapan dia breakout-nya. Nah, itu yang menjadi momen yang saya ingin coba manfaatkan. Jadi by the time kita ngelihat timing yang tepat di time frame kecil, ketika ada momentum dan setup yang tepat, kita coba untuk masuk. Dan menurut saya nggak ada masalah dengan hal itu. Namun, rupanya di luar ekspektasi hari ini, Bitcoin-nya cenderung terkoreksi. Dan koreksinya cukup dalam ya sebenarnya pada saat tadi ya sepanjang sesi New York, pada saat dolar justru lagi melemah, Bitcoin-nya juga ikut melemah. Nah, ini yang menjadi problem. Alhasil, ya saya terpaksa harus exit dulu. Saya mencoba untuk nanti mencari setup kembali, mencari timing yang lebih tepat. Dan in the end ya, total loss hari ini saya sekitar 1%. Jadi, buat saya teman-teman, kalau misalnya kita berbicara ada sebuah grup atau komunitas ya, kita nggak cuma ngomongin soal profit doang, tapi saya pengen teman-teman belajar dari sisi loss-nya juga, karena teman-teman harus paham yang namanya kita trading ya. Di sini saya kasih note ya, after all ya, lose once again is part of the game. Menurut pandangan saya ya, saya pikir sharing ini penting karena di trading itu bukan cuma masalah how to make profit aja, tapi trading itu ada win and lose, which means penting juga nih untuk kita mengerti cara yang baik lah ketika kita menyikapi sedang dalam keadaan lose trade ya. Jadi kalau misalnya kita ambil trade terus kita dalam keadaan rugi, gimana sebaiknya kita menyikapi transaksi tersebut? Apakah kita panas ya, gue berusaha untuk balikin lagi dalam sehari, habis itu wah tadi ruginya sekian, wah pokoknya harus dapat gitu ya. Jadi saya sampaikan poin pentingnya adalah
mengerti kelola resiko, dan paham bagaimana menyikapi trade yang kita ambil. Jadi kalau misalkan sometimes teman-teman punya setup yang ideal dan ternyata tidak perform sesuai ekspektasi, guys, itu wajar banget terjadi. Yang namanya trading tuh nggak akan semulus jalan tol. Jalan tol aja masih ada macet dan bercabang juga, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita berharap semuanya mulus, well, I think banyak orang di dunia ini udah sukses dan mereka akan pilih trading daripada ngambil profesi yang lain. Kan ibaratnya seperti itu, gitu kan. Jadi same thing ketika lagi lose, yang saya lakukan mungkin ya berhenti sejenak. Apalagi kalau misalkan dari 3 trade ya istilahnya yang kita ambil, ya karena rata-rata sejalan kan dengan Bitcoin. Jadi kalau Bitcoin koreksi ya yang lain ikut koreksi juga. Pada intinya kita tahu itulah konsekuensi trading di crypto market. Ya, sometimes market benar-benar follow Bitcoin, tok Bitcoinnya dump, yang lain kena masalah, pasti ikut kena dump juga. Jadi saya pikir ya kita udah ngerti konsekuensinya, ya kita bagi aja dari segi resikonya supaya lebih minim aja. Kalau misalkan kita trade even dengan 3 koin sekaligus, ya tetap overall kalau bisa jangan sampai lebih dari 2% capital kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman entry 3 koin nih, tapi begitu lose lebih dari 2%, let's say sekali lose itu misalnya 5-10%, well itu ada yang salah dengan cara teman-teman manage resikonya. Mungkin saya pikir itu akan mempengaruhi psikologis, dan udah pasti ketika kita menyikapi tradingan kita yang loose, kita malah jadi panas dan malah jadi pengennya bales dendam. Jadi akhirnya ambil trade berdasarkan ya feeling aja dan pengen revenge aja gitu, pengen cepat balikin kerugian yang tadi ya, kira-kira seperti itu. Jadi yang terpenting penekanan dari saya adalah tetap stick with our trading system. Kalau kita punya trading system, mungkin sesimpel marketnya lagi nggak sesuai aja kondisinya dengan trading system kita. Misalnya saya typical trend pullback trader, berarti saya mengharapkan ada trend dulu yang clear, baru pada saat pullbacknya saya masuk. Ya, jadi saya bukan chart pattern trader, bukan Fibonacci trader, bukan Elliott wave trader, bukan juga ya macam-macam ya jenis-jenis tipe-tipe trader ya, ada scalper, ada swing trading, macam-macam ya. Jadi ketika kita sudah punya trading system, jangan mudah goyah ya. Salah sekali, 2 kali, 3 kali, it's okay teman-teman ya. Seperti yang kita udah pernah bahas di video sebelumnya ya, yang saya bilang seorang striker, pemain bola ya, nggak mencetak gol di pertandingan itu, nggak mungkin dong pertandingan berikutnya dia langsung banting setir jadi kiper kan nggak masuk akal ya. Dia tetap akan menjadi seorang striker, cuma dia menyadari mungkin evaluasi ya, oh pertandingan sebelumnya kenapa ya saya nggak cetak gol, oh mungkin kurang apa, nah itu yang coba untuk diperbaiki. Same thing like trading, ketika kita udah punya trading system, you lose, sometimes kita harus evaluasi. Jadi yang saya lakukan tadi, saya sempat sharing sama teman-teman di grup advance ya. Saya sampaikan di sini ada beberapa yang saya evaluasi, post analysis saya katakan setelah adanya bullish engulfing, bla 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 bla. Semua reason entry saya sampaikan, stop out terkena saya juga sampaikan. Jadi kita berusaha untuk transparan aja. As you know, in trading sometimes we win, sometimes we lose ya, bla 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 bla. Dan in the end ya saya coba untuk mengeducate teman-teman ya. Bukan cuma dari sisi ketika kita make money pada saat kita lagi trading, tapi kita juga ngomongin pada saat kita lagi rugi. Gimana caranya meminimalisir kerugian yang kita istilahnya kita derita, tapi ketika profit kita bisa maximize sementok-mentoknya. Oke, so itu dia teman-teman openingnya untuk Bitcoin ya. Sebenarnya pembahasan ini lumayan panjang ya, mungkin enaknya kita mungkin bikin live streaming ya, ngebahas tentang hal ini, jadi ngelakuin Q&A dan macem-macem. Kalau teman-teman agree, maybe you guys can donate ya, some likes button ya, donasikan likes button kalian supaya mencapai angka 500. Jadi saya tahu kalian tuh punya interest ya untuk mengenal lebih dalam lagi tentang psikologis lah, terutama saat kita menyikapi transaksi yang tadi saya mention. Alright, so itu nanti saya tunggu teman-teman. Nah sekarang kita update dulu nih untuk posisi Bitcoinnya. Hari ini closing Bitcoin itu kita nggak ngomong hari ini nih, kita ngomongin kemarin dulu. Kemarin tekanan sellersnya signifikan, tapi hari ini kalau kalian lihat setelah testing exponential moving average 21, bam, ada reaction ya, buyersnya nanjak lagi. Sebenarnya masih sama, saya masih expecting Bitcoin nanjak dulu ya, paling nggak ngejar ke level $32.000. Jadi kemarin kita sempat mention nih di video terakhir ya, saya nggak lupa ya, kita bilang
mudah-mudahan lah ya 2000-an dolar aja tuh masih oke banget lah ya. Sekali nanjak lagi and then after that mau reject kek, mau 25.000 kek. Saya ngeliat di kolom komen ada yang bilang 16.000, 14.000, ya itu urusan nanti. Yang penting 32.000 kalau bisa tercapai dulu. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya sampaikan di beberapa video terakhir, Mei itu di awal bulan terutama ada FOMC press conference ya, akan ada the Fed interest rate decision. Hal itu bisa saja menyebabkan Bitcoin mengalami rejection. Jadi kita butuh sebanyak mungkin support untuk Bitcoin, at least setinggi-tingginya ya. Bisa 35 bagus ya, kalau bisa 35 bagus ya kan. Nanti pada saat pullback ya, seenggaknya pullbacknya lebih manusiawi ya, nggak mungkin sampai 14.000, 10.000 ya, mungkin pullbacknya 25.000 atau bahkan 27.000 dia udah mentok ya. Harapannya atau ekspektasinya seperti itu. Jadi untuk saat ini kita expecting one more push. Coba mudah-mudahan ya bisa ngejar ke level 32.000 dolar. Salah satu reason saya mengatakan itu masih sama dengan analisis kita yang kemarin. Kita ngelihat ada ascending channel yang terbentuk pada time frame hourly yang 4 jam. Dan hari ini kita melihat sesuatu yang lumayan positif lah kalau saya bilang dari sisi bull. Kenapa demikian? Karena harusnya kalau misalkan tren kita dalam sebuah ascending channel, it means harga harusnya turun sampai testing ke trend line-nya. Tapi kalau sebelum sampai ke trend line kita udah ada reaction lagi, ya sebenarnya sih ini bisa dibilang nggak begitu bagus juga. Karena in the end kalian akan ngeliat ini sebagai sebuah potensi rising wedge pattern. Jadi kalau kita extend, lebih kurangnya nanti kelihatannya seperti ini. Ya kan? Pasti itu istilahnya kita ngelihat chart pattern trader pasti akan mencoba untuk identifikasi bahwa ini kayaknya ada potensi rising wedge. Belum lagi didukung dengan kondisi adanya misalkan contoh ya divergence ya yang terjadi pada time frame 4 jam ya. Misalkan teman-teman harga berhasil create higher high. Ya menurut teman-teman nih kalau dari sisi RSI-nya apakah dia mampu create higher high ya? Pada saat nanti dia create higher high, saya pikir probabilitasnya akan cukup tinggi mentok-mentok di sini gitu ya. Jadi kayak jatuhnya masih ada divergence. Ya ini kita baru asumsi. Jadi jangan dianggap serius ya teman-teman. Jangan dianggap seakan-akan ini adalah prediksi gitu. Tapi kita coba untuk mencari tahu apa sih probabilitas yang bisa terjadi ke depan, dan ketika itu terjadi apa yang akan kita lakukan. That's all matters teman-teman. Bukan ngomongin prediksinya tepat habis itu wah kita bakal jadi orang paling benar ya di dunia ini. Karena benar aja nggak cukup nih kalau misalnya kita nggak bisa cuan juga di market ya kan. Pada intinya yang kita butuhkan adalah kita bisa mencoba untuk memaksimalkan apa yang sekiranya menjadi trading system yang kita punya ya, terutama ketika kita punya setup yang ideal, gimana caranya kita bisa memaksimalkan itu yang sebenarnya kita butuhkan gitu loh. Dan untuk membuat sebuah setup atau membuat sebuah trading plan, kita butuh antisipasi, dan antisipasi itu harus dilakukan di awal. That's why we need this kind of analysis. Oke? Dan pada akhirnya kalau kita lihat di time frame ya seperti 4 jam ini ya, sebenarnya kalau kalian gunakan trend line lagi ya, ini jatuhnya ada falling wedge dan sudah berhasil di break. Ya kalau buat saya simpelnya, saya ngelihat di time frame 1 jam, saya lihat ini sebagai sebuah potensi V formation ya. Setelah melalui proses pullback ya, ini ada testing kalau nggak salah di EMA 21 pada time frame 1 jam, and then we have another reaction dan harga langsung nanjak lagi ngetes level resistance sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ini adalah highest level. Bisa break dari sini akan jadi indikasi yang cukup positif. Nggak cuma buat Bitcoin, saya cukup yakin altcoins walaupun nantinya mungkin diiringi dengan Bitcoin dominance rebound ya, saya rasa altcoins yang lain juga pasti akan kebagian jatah lah ya. Nggak semua memang, tapi setidaknya akan ada 1, 2, atau 3 atau bahkan lebih yang bisa dapat jatah juga dengan reboundnya si Bitcoin. Jadi kalau buat saya saat ini, saya tetap biasanya masih sama ya. Seperti yang saya katakan kemarin juga, I'm still the same. I'm looking this is more for bullish. Meanwhile kita ngelihat ada pelemahan momentum. Itu aja yang mungkin bisa kita antisipasi sama-sama dan mencoba untuk sebisa mungkin ya melakukan kalau saya bisa bilang ya, mungkin preventif ya, mencoba untuk mencegah overtrade, apalagi ngikutin tren yang saat ini sedang berjalan ya. Tentunya kita berharap
long position bisa lebih perform, mengingat tren rata-rata market cenderung masih bullish. Ya, akan tetapi kita following trend juga ketika si harga udah semakin tinggi, kita harus sadar dan resiko harus semakin diatur lagi supaya nggak terlalu tinggi ya kalau amit-amit tidak sesuai ekspektasi dan reversal terjadi. Oke, so for now expecting Bitcoin untuk nanjak sekali lagi, toh di time frame daily closingnya bisa membentuk bullish engulfing terjadi setelah level support di test exponential moving average 21 time frame hourly, you see deformation, you see a reversal indication, maka tinggal menunggu aja sampai Bitcoin menunjukkan ya kepada kita bahwa dia sukses untuk nanjak lagi. Alright, so key level, perhatikan exponential moving average 21. Seperti yang tadi kita bahas, ada reaction. Jadi kalau break dari sana, there's a big possibility untuk Bitcoin masuk ke koreksi major dan mungkin ngejar ke level 25.000 yang kita coba mention dari video terakhir. Alright, so I think that's it everybody. Thank you very much for watching. Don't forget to hit the likes button. 500 likes, kita bikin live streaming ngebahas tentang hal yang tadi kita mention di awal. I hope teman-teman nonton video ini juga sampai finish ya. Jadi semua informasi bisa didapat dengan mantap dan maksimal. And I think that's it for today. I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye-bye.